Halo, shalom Ibu. Shalom. Tuhan Yesus kita dahsyat bukan? Amin. Amin. Pasti. Ini Bu ada yang bertanya tentang makanan nih Bu. Kan pandangan orang kan beda-beda tentang makanan. Nah, pandangan makanan ini kalau dari sisi firman, makanan ini seperti apa Bu? Maksudnya bagaimana tentang makanan yang sesuai dengan Alkitab? Betul. Oke. Ya, sebetulnya bagi kita orang-orang Kristen memang bukan istilahnya halal atau haram, ya. Oke. Tapi ada beberapa jenis makanan dari binatang. Kalau kita makan, pada oleh firman dibilang tidak boleh kamu makan, kemudian jadi haram. Tidak, atau menurut firman Tuhan dikatakan boleh kamu makan dan akhirnya kita makan, kemudian dikatakan halal. Tidak. Jadi dalam kekristenan ini bukan masalah halal atau haram. Tapi Allah menyediakan beberapa jenis makanan dari daging binatang untuk boleh kita makan dan tidak boleh kita makan, karena sekali lagi bukan masalah halal dan haram, tapi masalah ada beberapa daging binatang yang tidak cocok dengan serat tubuh manusia. Sehingga ketika kita memakannya menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, cepat merusak sel-sel daging manusia. Nah, makanya jangan kamu makan. Banyak di antara kita semua boleh kita makan, karena sekarang nggak ada halal dan haram. Sekali lagi, ini bukan masalah halal dan haram, tapi ada daging binatang yang tidak cocok dengan serat tubuh kita. Kalau kita makan, maka akan mendatangkan penyakit tertentu. Nah, itu semuanya tertulis dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Biar nanti kekasih-kekasih Tuhan semuanya membaca sendiri. Ya, jadi Imamat 11 ayat 1 sampai dengan 47. Serat daging binatang itu tidak cocok dengan serat daging kita sebagai manusia. Itu alasan pertama. Yang kedua, seringkali ada juga yang bertanya kepada saya, tapi Tuhan Yesus kan bilang apa yang masuk ke dalam mulut akan keluar melalui jamban. Yang menajiskan seseorang itu apa yang keluar dari mulut seseorang. Nah, yang disebut kenajisan dalam perjanjian baru itu, yang keluar dari mulut itu adalah perkataan-perkataan yang tidak sesuai firman. Nah, itu adalah mengotori dia, ya. Dan yang dimaksud dengan yang masuk dalam mulut toh akhirnya keluar jamban. Bukan pengertiannya berarti semua boleh kamu makan, bukan. Tapi artinya bahwa dulu Yesus berkata seperti itu, orang Israel itu memang sudah tidak makan seperti dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Di mata mereka bahwa memang binatang itu yang terus oleh Imamat tadi memang bukan jenis makanan. Jadi mereka tidak akan makan itu. Tapi Tuhan Yesus tidak menerangkan satu persatu. Mereka semua murid-muridnya sudah tahu bahwa oh, yang ini itu bukan makanan disediakan oleh Allah untuk kita makan. Sama pandangan kita terhadap kecoa. Apakah kamu kalau melihat kecoa, hi ada kecoa, wih di sate enak, langsung kamu tangkap? Enggak, malah dibinasakan. Semprot bacon atau diinjak. Karena apa? Kamu udah tahu dan kamu sudah berpikir dan sudah jelas kecoa bukan makanan. Jadi kamu nggak akan makan itu. Begitu juga pandangan orang Israel terhadap daging-daging binatang yang tertulis dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Sehingga yang dimaksud Yesus di sini adalah mulutmu tuh jangan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, kasar, fitnah, ya dan sebagainya. Itu menajiskan kamu, mengotori kamu. Ini bukan berbicara mengenai makanan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, waktu Petrus selesai berpuasa, dia buka mata, tiba-tiba dari langit turunlah kain berbentuk persegi panjang, dan di dalam kain itu ada semua binatang melata.
Kemudian terdengar suara Tuhan, makanlah. Tapi Petrus, enggak Tuhan, aku enggak pernah makan binatang-binatang kayak begitu. Makanlah. Enggak Tuhan, makanlah. Enggak Tuhan, tapi kalau aku berkata makan, makanlah. Itu bukan berbicara mengenai makanan. Itu namanya bahasa vision. Nah, bahasa vision itu harus kita artikan dan minta tolong Roh Kudus untuk mengartikan bahasa vision ini apa maksudnya. Seperti begini, kalau saya lihat Mario, tiba-tiba saya melihat Mario garuk-garuk kepala. Mungkin kamu sedang nggak garuk-garuk kepala, kita nggak lagi bertemu muka ya. Kamu ada di rumahnya, saya di rumah saya. Tiba-tiba saya dapat vision, Mari kok garuk-garuk kepala. Padahal kamu di rumah mungkin nggak sedang garuk-garuk kepala. Nah, ini bahasa vision. Saya harus tanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, saya kok melihat Mario garuk-garuk kepala. Apa ini maksudnya? Roh Kudus bisa menjabarkan. Mungkin, Mario itu lagi bingung. Karena ada satu masalah yang dia belum tahu pemecahnya bagaimana. Nah, itu kan digambarkan. Kamu garuk-garuk kepala. Nah, itu namanya bahasa vision. Nah, sama seperti yang dialami oleh Petrus. Dia menjadi bahasa vision yang harus kita minta tolong Roh Kudus untuk mengartikannya. Bukan diartikan menurut kita sendiri atau semuanya kita. Kalau menurut kita semuanya kita pasti itu dikatakan, nah tuh semua binatang melata boleh dimakan. Itu buktinya Petrus suruh makan. Padahal itu bahasa vision. Makanya di cerita berikutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 48, Petrus tanya kepada Tuhan, apa ya kira-kira maksudnya? Ternyata Tuhan menjawab dengan apa? Mengirimkan orang yang itu malaikat Tuhan, memerintahkan kepada Petrus untuk datang ke rumah Cornelius, tentara Itali. Dan saat yang sama pun Cornelius itu dia dan sekeluarga adalah saleh, senang berdoa. Mereka juga dapat penglihatan dan mendengar suara bahwa nanti ada seorang yang bernama Petrus yang datang ke rumahmu dan sebagainya. Akhirnya Petrus baru tahu, saya harus pergi ke rumah Cornelius. Ini maksud atau arti dari bahasa vision tadi. Karena Cornelius itu orang Italia. Romawi itu kan masuk dalam Italia. Itu menyalibkan Yesus. Dan Petrus disuruh oleh Tuhan pergi ke Cornelius yang dianggap orang Romawi. Mana mungkin mereka perlu Injil. Tapi justru Petrus disuruh memberitakan Injil. Tadi yang dikatakan Tuhan, kalau aku berkata makan, makanlah. Sama sekarang pengertiannya. Kalau aku bilang pergi, beritakan tentang kabar sukacita ini, tentang keselamatan kepada dia. Walaupun sepertinya menurut hukum dunia, dia tidak mungkin akan mau percaya karena orang Itali atau Romawi. Akhirnya Petrus ke sana dan betul-betul ini penglihatan maksudnya bukan untuk masalah makanan, sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi masalah Petrus diutus Tuhan pergi ke Cornelius memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran. Ketika Petrus mentaatinya, Petrus menyampaikan tentang Yesus Kristus, keselamatan di dalam dia. Orang-orang yang berada dalam rumah Cornelius semua kemudian tiba-tiba memenuhi kuasa Roh Kudus dan berbahasa roh. Ya, nanti kekasih-kekasih Tuhan boleh baca di Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan murid yang lain akhirnya tanya kepada Petrus, "Bro, apakah boleh mereka penuh Roh Kudus?" Karena bahasa roh kan dari kuasa Roh Kudus. Sedangkan mereka belum dibaptis air.
Tapi Petrus berkata, tidak apa-apa. Dan selesai mereka penuh Roh Kudus, akhirnya mereka baru dibaptis. Bukti daripada mereka bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai penebus Tuhan dan juru selamat mereka. Amin. Nah, ini menyangkut tentang itu, bukan makanan. Jadi jangan dijadikan alasan. Jadi masalahnya bukan haram atau halal, tapi daging binatang-binatang yang tertulis dalam perjanjian lama di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 47 itu adalah dagingnya tidak cocok dengan serat tubuh kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan perlu tahu binatang yang disediakan Allah untuk kita makan adalah binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Tapi kalau binatang yang memamah biak tidak berkuku belah atau berkuku belah tapi tidak memamah biak, nah itu bukan binatang yang disediakan Allah untuk kita makan. Tapi lebih lengkapnya silakan Anda semuanya membaca dan menelaah dari Imamat pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 47. Tapi intinya tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau kita sekarang tubuh ini bait Allah yang kudus, ya baiklah kita pelihara tidak kena serangan penyakit ataupun tersentuh penyakit gara-gara kita makan makanan dan tidak disediakan Allah untuk kita makan. Masih banyak makanan lain mungkin yang disediakan Allah untuk kita makan. Tidak makan daging-daging itu pun kita masih punya daging makanan lain yang lebih sehat. Jadi kita tidak akan mati karena tidak makan daging binatang yang tidak disediakan Allah untuk kita makan. Masih banyak makanan-makanan yang lebih sehat dan memang disediakan Allah untuk kita makan. Amin. Ya, tapi ini kembali lagi kepada orang Kristen, mana yang akan Anda pilih? Apa yang akan Anda tentukan untuk masalah ini? Tapi itulah kebenaran Alkitab. Bukan masalah haram atau halal, tapi masalah daging binatang yang tertulis dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Serat dagingnya tidak cocok dengan serat daging kita. Kalau kita mau tubuh kita sehat terus, kita masih bisa berumur panjang. Berarti waktu kita di dunia masih banyak. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia, untuk menjadi contoh di dunia ini sebagai orang kerajaan Allah. Kenapa tidak kita lebih baik memelihara tubuh kita? Apa salahnya kita menuruti firman Tuhan ini? Nah, itu kebenarannya. Oke, yuk kita berdoa. Bapak Surgawi, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memberikan pengertian yang benar, yang tepat, dan menjelaskan lebih dalam, lebih jauh lagi tentang kebenaran ini. Dan kami percaya anak-anak Allah punya roh ketaatan dan tubuh mereka bait Allah yang kudus. Mereka akan tetap menjaga tubuhnya juga menjadi tubuh yang selalu sehat, kuat dan segar, sehingga mereka bisa mengerti, memahami, mencerna dan menerima kebenaran-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, kalau membutuhkan dukungan firman dan dukungan doa dari kami, silakan Anda boleh WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. Kami akan mendukung dalam doa dan kita percaya Yesus adalah sahabat kita yang selalu mensupport, menjawab, mendukung, dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.